Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum ramai pemberitaan jadi viral komentar Menko Polhukam Mahfud MD tentang ikatan cinta, saya beberapa bulan yang lalu juga sebenarnya sudah komentar di Facebook, tapi ya di Facebook, tidak di Twitter, di Facebook, saya komentar tentang sinetron Ikatan Cinta. Menurut saya sinetron ini sebagai orang hukum bagi saya layak untuk ditonton, dan sebagai seorang yang mau mengajar hukum, kalau masa ini adalah masa kuliah, saya akan anjurkan mahasiswa saya untuk ikut menonton ya Ikatan Cinta ini. Kenapa? Karena sinetron Ikatan Cinta, walaupun tidak terlalu berbeda dengan sinetron-sinetron Indonesia yang umumnya panjang, tetapi saya kira ada hal yang menarik yang membuat kemudian saya juga ikutan menonton. Walaupun awalnya tidak sengaja nonton, karena ibu-ibu termasuk istri saya juga orang tua saya nonton Ikatan Cinta. Dan ini termasuk sinetron yang ratingnya cukup tinggi, dan saya secara tidak sengaja menonton. Lalu kemudian tertarik, ada yang menarik ini, ada sisi hukumnya yang membuat saya juga ingin menonton. Dalam sinetron-sinetron lain yang sebelum ini secara tidak sengaja juga saya tonton, ini terlihat bahwa apa yang menjadi alur cerita hukum di dalam sinetron itu berbeda jauh dengan hukum dalam yang seharusnya maupun hukum yang senyatanya. Nah, ini di sini dalam sinetron Ikatan Cinta, saya melihat ada beberapa hal yang menarik. Saya buat beberapa sekitar ada 8 pertanyaan yang mungkin patut kita buat jawaban. Sebagai orang yang mengajar hukum dan belajar hukum, saya kira adalah kewajiban moral saya untuk turut memberikan pendapat tentang perspektif hukum dari cerita ini. Ini memang cuma cerita sinetron, tapi mungkin ada baiknya dengan menganalisis atau mengulas perspektif hukum dari cerita ini, itu memberikan semacam pendidikan hukum secara populis. Nah, masyarakat awam, masyarakat umum, itu kadang-kadang belajar hukum kan tidak sempat. Walaupun sebenarnya materi hukum itu bukanlah materi yang sulit ya. Materi kuliah hukum itu sebenarnya tergolong materi yang mudah. Tinggal orang mau baca. Beda dengan fakultas teknik misalnya, atau fakultas kedokteran, atau fakultas ekonomi yang memerlukan kesungguhan dan memerlukan kecerdasan yang tinggi untuk dapat menganalisisnya. Nah, kalau hukum sebetulnya tidak terlalu sulit, sederhana, tapi tinggal seberapa banyak orang mau membaca. Nah, terkait dengan cerita ini, mungkin dengan mengulas sinetron kita bisa membuat semacam pembelajaran juga bagi persoalan dalam ranah praktek di kemudian hari. Ada beberapa persoalan. Pertama, apakah Andin pada 4 tahun yang lalu itu sudah tepat dihukum? Nah, banyak orang bertanya, ini kok ketika Andin tidak salah, kenapa harus dihukum? Orang Andin tidak bersalah. Ada juga netizen bilang, yang membunuhnya kok Elsa, kok polisi semudah itu menghukum Andin? Ya enggak sederhana itu. Nah, di dalam perspektif umum, ya memang bisa jadi begitu. Tapi dalam perspektif polisi, ya polisi tidak bisa menghukum orang, tidak bisa polisi menghukum orang dengan cara yang berdasarkan perasaan, tetapi harus berdasarkan alat bukti. Nah, praduga, keyakinan, itu tidak bisa begitu saja, tetapi harus keyakinan hakim sekalipun, itu harus dibangun berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Itu menurut KUHP ya. Jadi, bagaimana penegak hukum di Indonesia ini sampai pada keputusan untuk menjatuhkan pidana, itu prosesnya tidak mudah, panjang prosesnya. Dimulai dari proses penyelidikan, untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau bukan. Kemudian apabila ada tindak pidana, maka dilanjutkan kepada proses penyidikan. Untuk apa itu proses penyidikan? Proses penyidikan adalah proses mengumpulkan dan mencari bukti, yang dengan bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bahwa orang berdasarkan perbuatan atau keadaannya patut diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Nah, dalam kasus Andin 4 tahun yang lalu, bukti-bukti itu semua mengarah kepada Andin. Nah, seharusnya Andin membuat bukti-bukti tandingan yang dapat mematahkan bukti-bukti yang ditemukan, yang sebetulnya menurut cerita ini adalah direkayasa Elsa ya, dan termasuk juga Aldebaran turut merekayasa cerita, merekayasa alat-alat bukti yang kemudian menimbulkan keyakinan hakim bahwa Andinlah sebagai pembunuh.
Nah, ada dua alasan untuk menyebabkan orang dapat disangka melakukan tindak pidana. Itu pertama, karena perbuatan, itu menurut KUHP. Yang kedua, karena keadaan. Nah, walaupun misalnya perbuatan tidak tergambar oleh alat-alat bukti yang ada, keadaan pada saat itu, karena Andin lah yang ada pada saat matinya Roy. Pada saat Roy mati, Andin yang berada di lokasi. Maka orang yang paling patut diduga sebagai pelaku pembunuhan, ya tentu saja adalah Andin. Dan Andin tidak mampu menghadirkan keterangan saksi yang meringankan, keterangan ahli yang meringankan, maka sampailah hakim pada putusan untuk kemudian menghukum Andin. Nah, itu apa? Jadi pertanyaannya dari perspektif hukum pidana, apakah 4 tahun yang lalu Andin sudah tepat dihukum, divonis 4 tahun? Ya sudah tepat. Ya karena itu, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, karena pada saat itu alat bukti, saksi-saksi yang seharusnya meringankan Andin, tapi menurut cerita ini direkayasa oleh Elsa, dibayar oleh Elsa, Sumarno dibayar oleh Elsa, kemudian Pak Sodikin juga disuruh tutup mulut. Nah, ini yang kemudian membuat hakim tidak punya pilihan lain, ya memang Andin lah yang patut kemudian dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana. Lalu kemudian sekarang ternyata terbukti bahwa Andin begitu dia sudah menikah dengan Aldebaran, yang digambarkan sebagai sosok yang punya kemampuan menganalisis, punya koneksi di lembaga penegakan hukum, ini kemudian terbuka bahwa Andin bukan sebagai pelaku. Nah, sebenarnya memang bukan Andin kan sebagai pelaku. Ini menurut cerita. Lalu dikumpulkanlah berbagai bukti. Apa yang menjadi alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia? Ada 5. Pertama itu keterangan saksi. Yang kedua keterangan ahli. Ketiga surat. Yang keempat petunjuk. Dan kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, dengan alat bukti. Jadi barang bukti dengan alat bukti itu 2 hal yang berbeda. Nah, apa yang dikumpulkan oleh Aldebaran itu bukan alat bukti saja, tetapi juga ada barang bukti. Seperti misalnya lipstick, kemudian ada rekaman video. Rekaman video itu bisa menjadi bukti surat apabila dikonversi dalam bentuk video. Ini menurut Undang-Undang ITE, itu segala bukti yang berhasil dari informasi elektronik itu bisa menjadi alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam KUHP. Jadi alat bukti tambahan selain yang 5 tadi. Atau dikonversi misalnya menjadi surat atau menjadi keterangan ahli, itu bisa seperti itu. Nah, video itu bisa jadi alat bukti. Kemudian gambar mobil Pak Sodikin yang ditampilkan didapat dari Pak Sodikin, itu bisa menjadi alat bukti dalam bentuk surat. Jadi alat bukti yang dikemukakan oleh Aldebaran sebenarnya sudah cukup banyak. Lalu kemudian alat bukti yang sebenarnya terpenting dalam mengungkapkan siapa pembunuh Roy yang sebenarnya adalah keterangan saksi. Nah, siapa saksi yang dimaksud di sini? Bisa. Pertama, Andin sendiri. Andin bisa menjadi saksi. Kemudian Pak Sumarno bisa jadi saksi, Pak Sodikin bisa jadi saksi. Nah, dalam masa COVID ini, kalaupun misalnya Pak Sodikin itu berada di luar kota, Pak Sodikin bisa disidang melalui telekonferensi atau model-model sidang jarak jauh. Nah, bisa dilakukan itu sudah cukup sebenarnya. Dan termasuk kemudian Mama Sarah itu bisa juga menjadi saksi, di mana Elsa pada saat terjadi pembunuhan. Nah, banyak orang yang bisa menjadi saksi. Jadi sedangkan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti dalam pasal 184 itu cukup 2 orang saksi. Makin banyak saksi ya makin bagus. Nah, keterangan ahli bisa diambil dari ahli-ahli terkait, ahli ITE misalnya, ahli hukum pidana, ahli forensik untuk menduga. Dan ini bisa saja dibongkar lagi makam Roy untuk membuktikan apa yang menjadi penyebab kematian Roy. Dan itu bisa dihubungkan semua. Jadi dari keterangan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli itu sudah cukup. Surat, banyak surat yang saya kira memang bisa dihadirkan. Nah, persoalannya kemudian dari secara pembuktian sebenarnya sudah dapat menimbulkan keyakinan bahwa Elsa adalah sebagai pelaku pembunuhan Roy. Nah, tetapi kemudian belum bisa sangat meyakinkan karena ada pengakuan Mama Sarah. Nah, yang dikomentari oleh Prof. Mahfud, apakah pengakuan bisa menjadikan sebagai alat bukti? Nah, ini dia pendapat dari perspektif hukum pidana ya, bahwa pengakuan itu tidak merupakan alat bukti di dalam hukum acara pidana. Pengakuan hanya menjadi alat bukti di dalam hukum acara perdata. Di dalam hukum acara pidana, ada keterangan terdakwa atau ada keterangan tersangka di dalam proses penyidikan, itu tidak menyebabkan serta-merta orang dapat dipidana. Karena di dalam hukum acara pidana, ini bedanya dengan hukum acara perdata. Kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material. Jadi walaupun ada orang yang mengaku sebagai pelaku suatu tindak pidana,
penyidik tidak boleh kemudian lantas kemudian langsung sampai pada menghukum orang. Tidak bisa sembarangan seperti itu karena yang dicari adalah kebenaran material. Maka dicari selengkap-lengkapnya cerita yang sebenarnya dari suatu kasus. Nah itu apakah kemudian Mama Sarah dapat dihukum? Ya belum tentu karena harus dibuktikan dengan alat bukti yang tadi yang saya sebutkan. Nah, tetapi jangan lupa ada satu hal yang terlewatkan. Nah, secara hukum Andin dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Itu secara hukum ya, walaupun secara fakta diceritakan banyak orang yang percaya bahwa bukan Andin sebagai pelaku, tapi secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rex judicata veritate pro habetur. Putusan pengadilan dianggap benar sampai ada putusan pengadilan lain yang membatalkannya. Nah, ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ini tidak bisa dibuka lagi kecuali ada peninjauan kembali. Nah, hanya peninjauan kembali. Andin harus melakukan peninjauan kembali, menempuh upaya hukum peninjauan kembali untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, walaupun kemudian orang-orang di sekitarnya sudah percaya, tetapi secara hukum tidak bisa sesederhana itu. Nah, tidak bisa kemudian langsung dibuka kasusnya, langsung ditangkap orang yang menjadi pelaku, tidak bisa sesederhana itu. Memang inilah mungkin aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, mungkin ke depan para perancang KUHP, tolong ini dipikirkan, bahwa kalau memang sudah ada bukti yang betul-betul meyakinkan, apakah harus ada peninjauan kembali lagi? Itu pertanyaan yang titip pesan kepada perancang undang-undang. Kemudian, kalaupun memang harus tetap dengan peninjauan kembali, peninjauan kembalinya prosesnya jangan terlalu panjang, harus dengan serba ringkas, semacam mungkin ada gugatan sederhana, itu mungkin perlu dipikirkan ke depan. Nah, tetapi terlepas dari itu, ini juga tidak bisa kita salahkan, karena ini adalah dalam rangka kepastian hukum. Ini dalam rangka kepastian hukum bahwa orang yang sudah diputus bersalah, kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya dia harus dianggap sebagai pelaku. Nah, kalau tidak seperti itu, ini bisa kena nanti, kalau misalnya polisi terus meneruskan perkara ini, polisi akan terhambat nanti pada proses penuntutan, karena akan kena pasal nebis in idem. Karena pasal nebis in idem, maka penyidikan ini harus dihentikan. Kenapa? Karena ini sudah pernah dibuka. Nah, bahwa kemudian Aldebaran dan Andin menemukan bukti-bukti baru, atau yang istilahnya biasa kita sebut dengan nopum, nah itulah, nopum itulah yang jadi alasan yang cukup untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah, setelah ada putusan dari Mahkamah Agung, dalam perkara peninjauan kembali menyatakan bahwa perkara ini berdasarkan bukti-bukti baru ternyata harus merehabilitasi nama Andin dan menyatakan Andin tidak bersalah. Lalu ke atas perintah itu kemudian, atas amar putusan itu baru kemudian polisi boleh untuk membuka kembali kasus ini. Nah, bagaimana membukanya? Ya tentu dimulai dengan penyelidikan, kemudian penyidikan ulang, dengan dipanggil lagi saksi-saksi yang terkait. Ya seperti misalnya Sumarno dipanggil, Sodikin dipanggil, Aldebaran sendiri dipanggil, Andin dipanggil, diproses verbal. Nah, proses verbal itu dalam cerita kan, dalam sinetron ini digambarkan polisi yang memeriksa itu pakai baju seragam. Nah, dalam praktek tidak seperti itu, walaupun ini tidak ada aturan sebetulnya ya. Nah, dalam praktek polisi yang memeriksa adalah reserse kriminal, tentu pakai baju bebas. Ya. Dan tentu tidak bisa tiba-tiba langsung Mama Sarah langsung ditahan begitu saja, tetap harus melalui proses. Nah, apa itu penahanan? Penahanan itu adalah kelanjutan dari penangkapan dan adalah berdasarkan alat bukti yang cukup. Jadi tidak bisa sembarang orang menahan hanya karena dasar pengakuan. Nah, jadi ini mungkin saya tidak mengomentari penulis skenario, penulis cerita sinetron. Ya mungkin ini kan pemahaman sederhana dari aspirasi masyarakat. Ya mungkin ke depan kita sebagai orang hukum, para perancang undang-undang ada baiknya untuk berpikir melihat perspektif itu juga ya, perspektif masyarakat dalam membuat suatu kaidah hukum supaya lebih mudah, lebih sederhana sesuai azas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sederhana, cepat, biaya ringan. Jadi tidak berbelit-belit. Tetapi terlepas dari itu, ini jalan cerita ini yang kemudian memang harus dibuktikan. Sebenarnya kalau memang proses hukum formalnya sudah ditempuh, maka tidak mudah, tidak sulit sebetulnya, bukan tidak mudah, tidak sulit untuk sampai pada kesimpulan bahwa Elsa adalah sebagai pelaku. Walaupun ada satu peluang Elsa untuk dia dapat membebaskan diri, bahwa belum tentu saya yang berada di rumah Nino pada saat itu. Yang pertama. Yang kedua, dia bilang bisa saja orang lain yang mengendarai mobil saya, sebagaimana pengakuan Mama Sarah. Nah, tetapi di pihak penuntut umum dan penyidik itu bisa dikonter bantahan Elsa itu dengan memanggil Mama Sarah. Nah, apakah Mama Sarah berada di rumah pada saat itu? Kemudian bisa dipanggil juga
Papa Surya ya, yang pada saat itu mungkin berada bersama Mama Sarah, di mana mereka berada pada saat itu. Itulah maka penting locus dan tempus delicti suatu perkara pidana. Keadaan yang berhubungan dengan tempat dan waktu itu penting untuk ditentukan. Nah, kalau waktunya pada saat itu dia tidak berada di tempat, itu maka kemudian dia patut diduga sebagai bukan pelaku tindak pidana. Nah, jadi dengan perkara ini maka tetapi ketika nanti Elsa misalnya ternyata terbukti, dapat dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan Roy, nah, maka Mama Sarah itu juga bisa dipidana, walaupun sebenarnya bisa saja itu jadi alasan pemaaf bahwa dia melakukan melindungi keluarganya, tetapi harus dilihat juga perspektifnya, dia bisa dianggap juga turut serta. Apalagi ada kasus lain, yang terbakarnya rumah Ricky itu juga ada kasus baru. Kasus menyembunyikan perkara-perkara seperti itu bisa juga menyeret, dan termasuk juga dulu Elsa pernah menyuruh orang menusuk Nino. Nah, itu adalah masalah tersendiri, perkara baru, dan kemudian dengan kondisi ini Elsa bisa dituntut dengan pasal perbarengan tindak pidana, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dan itu menjadi alasan pemberat bagi Elsa sehingga Elsa dapat dihukum dengan demikian berat kalau nanti dapat dibuktikan. Walaupun kemudian dalam cerita itu Nino mencabut pengaduan, itu tidak bisa. Itu di dalam hukum acara pidana kita, sepanjang delik itu bukan delik aduan, tidak bisa dicabut. Proses harus tetap jalan. Bahwa kemudian ada nego, ada apa segala macam, itu saya kira di luar saya tidak ingin komentar soal itu. Nah, saya kira dari perspektif hukum pidana seperti itu. Tetapi ada juga perspektif hukum lain sebenarnya berkaitan dengan cerita ini. Misalnya tentang status Rena. Nah, secara sah, secara hukum, walaupun ini materi hukum perkawinan, izinkan saya juga komentar kepada teman-teman hukum perdata bahwa Rena itu secara sah adalah anak Nino karena dia lahir dalam masa perkawinan Nino dengan Andin ya. Walaupun kemudian siapa menceraikan, Nino menceraikan Andin, tetapi masanya adalah kurang dari 4 tahun. Kurang dari 4 tahun menurut kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan itu bahwa dalam 4 tahun sesudah perceraian, maka anak yang dilahirkan pada masa itu harus dianggap sebagai anak suami, yang dalam hal ini adalah Nino. Nah, kemudian karena secara hukum ayah Rena adalah Nino, maka apakah kemudian pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh ibu-ibu ya, banyak ditanyakan ibu-ibu kepada teman-teman orang hukum ya, termasuk di rumah saya bertanya, bagaimana dengan hak asuh? Nah, sebenarnya Aldebaran, kemudian Mama Rosa, sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena untuk menentukan hak asuh, itu bisa digugat lagi ke pengadilan agama. Nah, dengan itu berdasarkan secara hukum, ini kemungkinan besar maka Andin akan mempunyai hak asuh terhadap Rena. Dengan alasan beberapa putusan Mahkamah Agung, diantaranya bahwa hak anak itu prioritasnya adalah, hak asuh anak itu prioritasnya pada ibu kandung. Kemudian pada orang-orang yang terdekat. Kemudian kasih sayang itu membutuhkan kasih sayang ibu kalau anak di bawah umur. Nah, atas 3 alasan itu maka pada umumnya putusan pengadilan agama nanti akan kira-kira akan sampai pada hak asuh Rena itu akan memang berada pada Andin. Jadi tidak perlu khawatir bahwa Rena akan diambil oleh Nino ketika misalnya diketahui bahwa berdasarkan tes DNA Nino adalah ayah kandung yang sah dari Rena ya. Nah, kemudian kemungkinannya bisa saja jatuh hak asuh itu kepada Nino ya, dengan beberapa kemungkinan. Nah, diantaranya misalnya karena persetujuan bersama, kemudian adanya keterangan saksi yang memberatkan Andin, kemudian ibu tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian faktor ekonomi, kedekatan dengan orang tua, dengan ayah, dan kemudian sosial budaya, lingkungan dan sosial budaya. Nah, semua alasan yang mungkin hak asuh jatuh kepada ayah dalam cerita ini tidak ada. Nah, maka hak asuh anak, walaupun nanti itu saya yakin bahwa hak asuh anak akan tetap dimiliki oleh Andin dan Aldebaran sebagai suami Andin yang saat ini. Nah, inilah kira-kira perspektif kita dalam teman-teman hukum kepada sebagai satu bentuk sumbangan pemikiran kita lah ya terhadap jalan cerita sinetron ini. Karena cerita sinetron ini sangat viral dan banyak orang bertanya tentang perspektif hukum. Mewakili teman-teman hukum, jadi saya bukan merasa paling tahu, paling pintar, tidak, tetapi mewakili teman-teman, mungkin teman-teman ahli hukum yang lain tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk menyampaikan ini.
Demikian mungkin singkat ceritanya, tetapi ya kira-kira ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di rekaman yang lain, di materi yang lain. Kita akan terus berbicara tentang masalah-masalah hukum yang nanti yang akan lebih serius, misalnya tentang pemalsuan, tentang korupsi. Sebagai pertama, saya kira kita jemput dulu dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya ringan tetapi ada seriusnya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.